kampung itu sebenarnya banyak yang muja. Banyak pesugihan, cuman nggak ditunjukin di tempat itu. Kayak dia punya kekayaan atau dia punya rumah baru, itu nggak di situ bikinnya. Nggak di kampung itu. Nah, masalah yang kemarin kasih uang itu masih suruhan warga situ juga. Karena emang si nyainya kepengen si Teteh sama si anak-anak ini katanya gitu. Karena Teteh pendatang. Di situ kebanyakannya emang ngambilnya pendatang, bukan pribumi. Habis maghrib sekitar 6:30 kesurupan. Mau subuh sekitar 4:30 kesurupan. Kesurupannya gimana tuh katanya? Kesurupannya dia milikku gitu mulu. Dia milikku. Dia milikku, darahnya manis. Dia milikku, bilang gitu mulu. Kalian gak akan bisa nyelamatin dia, kayak bilangnya gitu. Gila ya, serem banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Oke, langsung aja kita kenalan tamu kita kali ini. Halo Bu. Halo. Siapa namanya nih Bu? Imas. Bu Imas. Iya. Sekarang tinggal di mana Bu Imas nih? Tinggal di Tangerang, Kabupaten. Oh di Tangerang. Jauh banget ya. Kita terima kasih ya Bu Imas ya nyempetin waktu dari Tangerang nih datang ke sini. Nah ini kejadian tahun berapa nih awalnya? Tahun kemarin sih 2024. Oh masih pas banget tanggal 1 April Bang. Oke. Itu tinggal di mana tuh? Itu tinggal di daerah Tangerang juga, cuma daerah kotanya. Oh daerah kotanya. Berarti sekarang di? Sekarang di rumah orang tua sih. Oh di kota Tangerang juga? Bukan di kabupatennya. Oh kabupatennya. Iya. Oke siap. Dan kita terima kasih ya Bu Imas ya Iya. nyempetin waktunya nih. Dan mungkin ada si Agoy, Marogoy biasa nih. Dia mau ikut syuting mulu. Noh, siapa penonton di rumah, teman-teman di rumah? Halo. Ini beliau nih. Ayo. Dia kabur. Yaudah, oke siap. Tahan dulu Ibu ya. Ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Ibu Imas, kisah pengalamannya nih Bu? Jadi awalnya gini Bang, tanggal 1 April tahun 2024. Oke. Di mana situ kan saya emang masih tinggal di rumah mertua ya, di daerah Kabupaten Tangerang di situ. Nah, saya kesian sebenarnya ngeliat suami saya kan bolak-balik itu kerja. Suami saya kerjanya di daerah kota Tangerangnya gitu kan. 45 menit lah gitu kan. Ngeluh capek aja kalau pulang gitu kan. Nah, saya mutusin buat mandiri yuk, saya bilang gitu kan sama suami saya. Emangnya mau katanya pindah jauh katanya gitu kan. Aku sih oke aja. Kalau misalkan kamu bersedia, aku juga bersedia, aku bilang gitu. Ya udah, kita bilang dulu deh sama orang tua gitu kan. Oh berarti waktu itu tinggal di rumahnya Ibu? Di rumah orang tua suami. Oh, orang tua suami. Ya, mertua gitu. Terus gini, kita diskusikan sama orang tua, manggil sama mah, pa gitu. Ini kita mau pindah. Kenapa emang? Emang nggak betah gitu kan? Namanya orang tua kan sensitif ya, takutnya kenapa gitu. Enggak mah, ini kan si AA-nya ini kan berangkat tuh sama pulangnya juga kan kejauhan, kesian. Kita mau nyari tempat kontrakan yang deket sama kerjaan. Ya udah tuh hati-hati katanya gitu kan ya. Udah tuh, ya udah cari sana. Nanya-nanya lah ceritanya suami saya ya kan sama temen-temennya itu. Wih, ada ini nggak katanya? Ada kontrakan nggak gitu? Ada sih di Tangerang kota gitu. Cuman maaf nih, ini nggak bisa saya sebutin ya. Ininya kampungnya. Oh iya. Kata dia, ayo dah kita lihat dulu katanya. Sebelum gue bawa bini gue katanya gitu. Dilihatlah ceritanya. Tapi sepi ini bro katanya. Tempatnya terpencil ini, pojok lagi katanya gitu. Nggak apa-apa dah, yang penting mah nyaman gitu kan kata suami saya. Ayo dah kita ke sono dulu pulang kerja gitu kan. Nah pas sudah ke situ, survei tuh ceritanya suami saya. Ketemulah sama yang punya kontrakan. Kebetulan tuh kontrakannya itu Bang, tingkat. 10 pintu gitu. Dari bawah 5, di atas 5. Kontrakannya itu 3 sekat. Jadi ruang tamu, kamar sama dapur nyatu sama ini kamar mandi gitu. Nah
Di situ kan yang bawah keisi 1, yang bagian nomor 2. Nah, di atas keisi bagian pojok. Nah, ketemulah sama yang punya kontrakan. Ada apa ini? Kata gitu kan. Ini bah, mau nanya, kontrakan masih dikontrakin nggak? Atau dikontrakin lah, katanya gitu. Mau lihat dulu bagaimana? Ya dah, katanya gitu. Tapi jangan mahal-mahal nih, gitu kan. Enggak lah, tenang aja, sesuai kantong, katanya gitu. Iya. Survei lah suami saya sama temennya, adem nih enak gitu, nggak bising gitu kan. Anak main juga nggak khawatir, nggak banyak lalu lalang kendaraan gitu. Ya udah besok bawa bini aja ke sini. Bilang lah mau punya kontrakan, nanti bapak beresin dulu ya katanya gitu. Kalau mau diisi yang mana nih katanya gitu. Yang ini aja pak, yang nomor 3 gitu kan. Yang ngisi yang bawah atau atas? Yang bawah. Oh, yang bawah. Terus anehnya itu tetangga kontrakan di samping itu nggak keluar bang. Kok ini yang ngontrak kok nggak keluar gitu kan. Nah udah tuh di situ nggak ambil pusing gitu kan. Ya udah pak, di DP-in dulu lah. Pak tolong dicetin ya ininya kontrakannya biar agak kelihatan bagus aja. Emang kebenaran bangunan lama bang. Oh, bangunan situ. lama. Okay. Nah pas besoknya itu ceritanya suami saya ngajak ya kan. Habis pulang kerja nih nanti mau dijemput sekitar jam 4 sore lah. Katanya udah siap ya. Katanya ayo dah kata saya gitu kan. Nih kalau boleh tahu nih Bu, waktu itu Bapak dapat kontrakannya per bulan berapa? 700 sih. Oh 700. Itu udah sama air. Oh iya. Nah berangkatlah kita dari rumah ya kan. Kan ngebuburit yuk, hayu kata saya bilang gitu. Kan emang keadaan lagi bulan puasa ya bang ya. Nah pas nyampe di kampungnya kan emang dari awal suami saya bilang katanya sepi gitu kan. Saya ngelihat sepi dari mananya, orang rame. Saya diem aja tuh, jalan aja. Ayah emang di sini orangnya berapa kepala? Saya gitu. Saya nanyain kan. Nggak tahu, katanya sih cuman 15 rumah, apa 20 rumah. Ah si ayah mah bohong aja, rumah banyak begini. Ah udah ayolah masuk aja kayak gitu kan. Nah udah pas masuk di situ ada belokan, situ lihat rumah megah di situ besar banget. Ayah itu rumah siapa? Rumah sultan kayaknya tuh. Udah jangan tengok-tengok kata suami saya gitu. Sampai tibalah di suatu kontrakan itu di paling pojok. Nah pas nyampe situ kalau nggak salah sih sekitar 5:30. Oke, menjelang maghrib. Maghrib. Sepi emang bang. Bingung apa emang mau nyiapin buka puasa ya. Nah kebenaran emang di depan kontrakan itu emang ada rumah lagi. Itu rumah kayak kontrakan tapi dibikin rumah gitu. Itu anak yang punya kontrakan. 3 pintu. Ketok-ketok dong saya yang tengah. Assalamualaikum saya bilang gitu. Waalaikumsalam gitu kan. Yang jawabnya yang cewek, ada apa ya mbak, mas? Si abahnya ada teh, saya bilang gitu. Saya mau ngontrak nih yang di sini. Oh iya bentar ya, saya panggilin dulu gitu. Dipanggilin tuh sama si tetehnya itu. Pas udah dipanggilin, oh ini yang kemarin ya, iya bah. Nah dibuka lah ini udah abah bersihin ya, gitu ya dicet gitu. Nah pas udah masuk, saya lihat aman sih, gak ada apa-apa. Saya juga ibarat kata nggak ngeliat yang aneh-aneh lah gitu, cuman pas masuk kampung doang tadi itu menurut saya udahlah biarin. Ya kita kan hidup kan gak cuman kayak gitu doang gitu kan, gak cuman kita doang, masing-masing aja lah gitu. Masuk gimana, enak nggak enak nih, adem gitu, sejuk lah. Di luarnya juga aman, anak-anak main gitu kan, nggak ada kendaraan lalu lalang, nggak kayak di jalan raya gitu. Ya udah kalau emang ini mah langsung lah ngomong sama yang punya kontrakan, bah ntar malam mau bawain barang, minta kunci kata gitu. Dikasih kunci tuh sama si abahnya itu. Ya udah nih kuncinya tapi lunasin dulu buat bulan ini gitu. Dikasih tuh duitnya. Udah tuh. Nah pulanglah kita habis maghrib sekitar jam 6:30-an, 6:30 malam. Pas sudah di perjalanan nyampe tuh ke rumah, kita sewa mobil dong situ kan. Saya mobil buat bawain barang-barang, udah tuh kebetulan emang suami dulu yang ngisi di situ, ngisi suami. Ya udah kamu dulu deh yang ngisi biar nggak ada apa-apa. Diisilah sama suami, situ sama temen-temennya. Nah nyampe bawain barang sekitar 10:30. Berarti di malam itu juga? Iya di malam itu juga. Pas suami saya udah bawain barang tuh sama temennya nginep di situ sehari. Nah besoknya langsung jemput saya. Nah pas jemput di situ, masuk lagi lah kita ke kampung itu kan. Saya udah gak banyak ngomong tuh bang di situ. Masuk aja tuh udah.
Cuma saya penasaran tuh sama rumah megah itu, Oke. yang pas pengkolan itu. Pas sudah masuk ke kontrakan situ, ada tuh yang nyambut, yang punya kontrakan sama istrinya juga. Emang kebenaran emang kakek nenek ya di situ, manggilnya engkong, katanya udah engkong aja yang manggil mbah katanya gitu. Ya kayak gitu kan. Udah tuh betah-betah ya di sini, jangan dengerin omongan orang, ngomongnya gitu. Iya nek, tenang aja gitu kata saya. Udah tuh masuk saya sama suami udah masuk sambil ngeliat saya tengok-tengok, gitu, takut ada yang dilihat gitu sama saya gitu. Masa iya bulan puasa ada gitu, apalagi ini siang-siang sekitar jam 11 malam, 11 siang kata saya bilang gitu. Masa iya, ya kalau malam ya aja saya bilang gitu. Udah tuh saya mau masuk, tiba-tiba ada angin panas, bus aja ke muka, panas banget kerasanya. Kata saya, astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini? Kemarin perasaan nggak begini-gini amat. Nanya dong saya sama suami, ayah, kok ini panas sih hawanya? Ya mungkin karena banyak perabotan kali gitu kata dia. Ayo udah kita beresin gitu. Beresin tuh saya sama suami saya di situ. Udah beres-beres. Hari pertama, kedua, ketiga aman. Ya nggak ada apa-apa. Kita tidur sama anak-anak. Pas hari keempat itu mungkin mau mendekati lebaran ya bang ya. Itu udah mulai ada keanehan itu bang di situ. Gimana tuh awalnya? Jadi pas hari keempat itu kita kan udah buka puasa, sholat tarawih juga. Nah kita ngobrol-ngobrol dulu lah bang. Nah pas kita mau tidur nih sekitar jam 10 malam, anak kan udah pada tidur tuh. Kita masih ngobrol nih sama suami, ya kan, main HP juga di situ, main HP. Gimana, enak nggak? Kata suami saya gitu kan. Enak sih di sini, aman, saya bilang gitu. Nah mulai tidur tuh kita sekitar jam 11 malam. Nah sekitar jam 12 malam bang, tiba-tiba ada yang gedor-gedor tembok. Duk duk duk, kencang banget. Saya bangunin dong suami saya, ayah, kok itu ada suara gedor-gedor tembok sih? Di mana gitu kan? Udah malam ini, ntar kita sahur kesiangan, bilang gitu. Itu di tembok yang sebelah yang nggak ada isinya. Mana nggak denger apa-apa, kata dia gitu. Coba dengerin dah. Didengerin sama dia. Kebeneran kupingnya kena tembok, kenceng. Kata gitu kan, kaget dia. Udah nggak usah iniin lah, udah dihirauin, udah kita tidur aja, udah malam ini. Baru mau tidur tuh di situ. Ada lagi suara bang, nyusul itu mah dari atas, kayak suara kaki tapi kayak kenceng dihentakin gitu. Buk gitu. Sementara kan di atas kan nggak ada siapa-siapa, kosong keadaannya itu. Oh di atas nggak ada penghuninya? Nggak ada, cuma paling pojok, yang bagian atas yang sama kamar saya itu yang nggak ada orangnya gitu. Udahlah nggak usah didengerin, udah biarin aja. Tidurlah kita sekitar jam 12 malam itu. Nah sekitar jam 2 malam itu kan belum masuk sahur tuh ya, di speaker juga belum ada itu. Ada yang nyapu bang di belakang kontrakan. Emang kebenaran tuh belakang kontrakan itu kan kebon ya, kebon karet. Ada yang nyapu, srek gitu. Apalagi nih ya Allah kata saya gitu, kok gini amat, perasaan kemarin nggak begini, kata saya bilang gitu. Udah tuh suami saya tidur pules, udah saya nggak hirauin lah sampai waktunya sahur. Kayak cerita lah sama suami, kata suami selama dia nggak ganggu biarin aja, katanya gitu. Udah biarin aja, ya udahlah. Lebaran tuh bang situ. Allahu Akbar, pas lebaran udah tuh kita salaman di situ, selesai tuh. Kebenaran yang atas pulang kampung tuh, yang sendiri tuh. Nah samping saya enggak pulang gitu. Nah baru tuh saya salaman tuh sama dia, baru ketemu tuh bang pas lebaran tuh sama yang tetangga kontrakan. Dia berkeluarga juga? Dia punya anak satu cowok. Berarti berkeluarga ya? Berkeluarga dia. Saya salaman sama dia, nanya kata saya kok si Teteh nggak pernah keluar, ngapain di luar, dalamnya aja lah. Di luar mah bukan ranah saya, bilangnya gitu bang. Gak paham dong saya, kerana maksudnya gimana? Kayak saya bilang gitu. Ntar juga si Teteh tahu. Terus dia bisik sama saya, Teteh kok mau sih ngontrak di sini gitu. Ya mau aja lah, tempatnya adem, saya bilang gitu, jauh dari keramaian. Saya kan emang suka yang begini, yang nggak tahu, yang nggak bising-bising. Saya bilang gitu. Gini Teh, kalau nggak ada yang darah pribumi asli sini, lebih baik jangan Teh. Kenapa emangnya? Bahaya Teh sama keselamatan kita, kayak gitu. Ini yang di atas aja ada suaminya orang sini.
Terus kalau istrinya emang orang Jawa, kalau saya emang orang Sukabumi, suami saya orang sini gitu, pribumi. Dan kalau bisa ya teh, anaknya nanti jangan kasih keluar. Kenapa emangnya teh? Kata saya bilang gitu. Ya pokoknya jangan dah katanya. Intinya teteh kalau pengen selamat itu aja kan. Dia nggak ngejabarin sih. Saya pikir, nakut-nakutin doang kali. Saya bilang gitu. Udah tuh saya cerita sama suami. Kata suami, udahlah jangan didengerin. Sekiranya nggak nguntungin mah, dia bilang gitu. Benar-benar. Udah biarkan saja katanya gitu. Udah tuh habis lebaran kita aman lah bang. Suara-suara gitu sering denger tiap malam. Cuman kita hiraukan gitu. Nah berlanjut gitu kan bulan kedua sama masih tetap suara-suara. Nah emang kebenaran anak di situ sama saya kalau main diawasi ya situ. Itu belum ada tuh bang penampakan baru gangguan kayak gitu doang. Nah pas bulan ketiga di situ ceritanya temen anak saya ini ceritanya ada yang datang ke situ. Assalamualaikum gitu kan. Tumben nih ada anak kecil main saya bilang gitu. Ada apa dek mau main katanya gitu. 2 orang di situ cewek semua sih bang. Ya udah ayo main gituin. Saya panggil dong anak saya yang pertama sama yang kedua. Anak saya 2 ya bang ya. Cewek semua. Nah kebenaran emang suami kerja di situ. Nah udah tuh main di luar. Saya perhatiin, kok nih orang mukanya pucet. Apa sakit ya nih anak? Saya nanya, adek tinggal di mana? Di sana katanya. Oh yang banyak rumah itu ya? Iya tante gitu. Terus udah tuh selesai. Dia tuh main kan sekitar jam 12 siang lah dia pulang. Dia mainnya pagi bang. Sekitar jam 9 pagi lah dia main. Dia izin pulang. Udah ya mau tidur dulu. Iya salaman. Itu bang tangannya dingin banget kayak es. Itu bocah itu dulunya? Salaman. Senyum aja dia. Saya sih kasihan sebenarnya. Kamu sakit? Enggak katanya gitu. Udah tuh. Besok main lagi boleh. Dikirain saya besok mau mainnya pagi lagi. Ternyata nggak datang pagi dia. Nah datangnya sore. Sekitar jam 4 sore lah dia datang ya. Nah di situ mainlah sama anak saya. Nambah temen dia jadi 4 orang. Nggak main di situ. Masih wajar-wajar aja bang. Saya bilang biarin lah. Mungkin dia emang udah kondisi tubuhnya kali kayak gitu. Pemikir saya gitu. Nah pas dia pulang, anak yang punya kontrakan sama bapaknya pulang nih yang samping saya, ya kan di situ. Itu main berdua aja gitu kan, berdua aja sekarang mah tadi mah ada temennya udah pulang, saya bilang gitu. Jam berapa? Baru aja ini saya lihat jam kan, tuh tadi jam 4:30, setengah jam doang sih mainnya. Biasanya juga lama, kalau pagi mah ini cuma setengah jam doang. Nah jam 5 sih mau masuk anak saya. Cuman aneh doang dia. Temen yang mana? Gak lama tuh yang samping kontrakan saya, tetangga kontrakan saya tuh dateng, ketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa teh? Teh, jangan ngajak main anaknya di luar, bilang gitu. Kalau mau banyak anak mainnya jadi jauh aja, jangan di sini, katanya gitu. Kenapa emangnya teh? Emang ada apa sih teh? Teteh pengen selamat kan anaknya, katanya gitu. Ya iyalah saya seorang ibu ya pengen selamat lah gitu ya bang ya. Terus kata saya gini, emang ada apa sih teh? Nanti juga teteh bakal tahu. Anak saya juga nggak pernah kasih main di sini teh. Dia mainnya sama neneknya jauh katanya gitu. Sama bapaknya juga. Saya nggak lihat temennya anak teteh tadi. Saya kaget di situ bang. Khawatir saya. Berarti bener nih perkiraan saya. Malu astral nih gitu kan. Udah tuh saya nggak kasih izin lah main keluar. Walaupun ada yang ngotok-ngotok saya anggap kayak nggak denger lah gitu. Nah cuman semenjak si anak itu main gangguan nggak ada bang. Nggak ada sama sekali itu kosong aja gitu, nggak ada apa-apa kayak gedor-gedor itu udah nggak ada bang. Nah nggak lama dia bawa temennya banyak bang, 10 orang ada, cewek cowok. Siapa yang bawa? Itu teman-temannya anak saya itu. Ya bawa temen dia, mainnya kalau nggak salah tuh sekitar jam 3 sore. Tante bukain, assalamualaikum gitu. Saya bukain, ada apa deh, mau main. Ya udah deh nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, bentar aja ya, iya gitu. Nah udah tuh main dia di luar, masih wajar aja. Nah terakhir tuh pas pulang jam sekitar 5:30 sore lah. Salaman yang terakhir, yang pertama main itu bang. Tante jangan tinggal di sini ya, pergi aja. Gitu ngomongnya bang. Umur berapa itu bocah? Ya sekitar umur 5 tahun kali ya bang. 5 tahun ya, oke.
kenapa emangnya dek? Tante sini bahaya, bilang gitu doang. Iya makasih ya, iya gitu. Nah lepaslah situ bulan keempat ya kan. Nah bulan keempat mereka nggak main tuh bang. Gangguan datang lagi bang. Oke. Gangguan datang lagi. Gimana tuh awalnya tuh? Nah pas udah kata saya ini kok anak gak pada main, tumben biarinlah. Mungkin dia nggak boleh kali sama orang tuanya kata saya gitu. Nah suasana di situ ada dua rasaan lah sama saya. Kayak ada panas, kadang ada dingin kata saya. Aduh ini hawa gak enak amat. Saya cerita tuh sama suami bang. Ayah kita ngomong yuk sama yang punya kontrakan. Kapan? Dibilang gitu. Besok aja dah. Si ayah aja udah ngomong. Kamu aja deh yang ngomong. Kalau di sini kita banyak nerima gangguan gitu kan. Iya. Besok datanglah saya ke rumah yang punya kontrakan. Emang jaraknya deket sih bang, cuma 30 meter. Datang kan saya situ, ketemu ceritanya sama si neneknya. Assalamualaikum nek, gitu. Waalaikumsalam, katanya gitu. Gimana betah? Tiba-tiba udah nanya gitu aja bang. Alhamdulillah sih, dibilang betah nggak betah ya betah-betahin sih nek. Kenapa emang? Itu nek, saya suka dapat gangguan. Gangguan apa? Saya ceritain tuh bang. Dari mulai gedoran gitu kan, kayak orang jalan di atas. Lah itu mah paling juga makhluk iseng itu mah, katanya namanya juga kontrakan kosong. Biarin aja dah, yang penting mah kagak ganggu. Terus nenek suka lihat nggak sama anak-anak kecil yang suka main, itu mah warga sini, katanya gitu. Lebih dia duluan daripada kita. Oh, terus gimana nih? Nggak apa-apa sih, yang penting mah jangan ganggu si kita aja. Kalau cuman main-main dong mah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, udah tuh. Saya pulang, saya ceritain sama suami saya. Ayah, katanya emang di sini ada jinnya. Terus gimana? Cari kontrakan baru dah, saya bilang. Oh, ya udah ntar dicari lagi dah. Mudah-mudahan aja ada gitu. Nyarilah suami saya, ternyata udah pada penuh. Mau di mana? Ada juga kontrakan elit itu mahal banget itu mah, nggak sesuai kantong. Iya. Nanti aja lah katanya. Udah kita betah-betahin aja, yang penting nggak ganggu. Terus masalah yang main gimana? Udah biarin aja, kata gitu. Iya. Terus saya juga nanya sama anak. Kakak, adek gimana di sini? Betah nggak? Iya banyak temen ngomongnya gitu. Bener nggak apa-apa. Iya emang selama situ kita nggak sakit sih bang. Alhamdulillah. Sehat walafiat lah Iya, gitu. Ya udahlah kita betahin dulu aja ya. Saya bilang gitu sama suami. Pas bulan kelima di situ, ini anak yang main kok beda sama yang kemarin, anak-anak main yang tempat saya. Oh. Itu bukan assalamualaikum lagi, udah ngegedor. Auranya juga beda, auranya. Ada apa dek? Mau main? Kayak gitu, kayak yang marah. Main ya main aja, tapi jangan pakai marah-marah. Kamu siapa? Kayak gitu dia, marah. Itu mah, ya bukan siapa-siapa deh gitu. Saya ngontrak di sini. Kamu jangan macem-macem, saya bilangin sama orang tua saya gitu, bilangin tiba-tiba bang. Umur berapa itu bocil? Sekitar umur 7 tahun lah. Cewek cowok? Cewek cowok berdua di situ. Kamu jangan main tuh anaknya sama ini sama teman-teman saya nggak suka. Saya di sini ketuanya, gitu ngomongnya. Ketua? Ya udah deh main aja kita sama-sama aja bareng-bareng. Gak mau, saya bilangin kamu sama orang tua saya, biar suruh pergi dari sini gitu. Pergi itu dia. Nah pas di situ anak saya nanya, Mama itu siapa? Itu tadi ada anak kecil marah-marah. Mana aku nggak lihat, bilang gitu. Biasa temen kamu nggak lihat mah, bilang gitu. Nggak ngeliat ya? Iya nggak lihat dia. Kata saya, apa bukan orang ya? Kata saya bilang gitu kan. Ya udah yuk lah kita nonton TV aja, saya gitu. Itu anak ibu nggak ngeliat? Nggak lihat, tumben yang itu mah nggak lihat dia. Cuman pas malamnya itu bang. Sekitar jam berapa ya? Jam 9 malam. Oke. Ya, kebenaran anak saya udah tidur. Anak saya udah pada tidur tuh. Sekitar jam 10 malam ada yang ngetok-ketok. Siapa tuh malam-malam ngetok pintu? Suami saya kan belum pulang gitu. Saya ngintip lah di kaca. Siapa tuh putih-putih? Nah, nggak lama dia nengok di situ, mukanya hancur bang. Apa? Kuntilanak. Oh gila. Nah, nggak lama situ temennya datang bang. Yang warna merah. Oh. Datang di situ sambil cekikikan di situ kan. Kata saya, aduh kok ini banyak amat. Datang juga tuh kayak genderuwo gitu, berbulu pokoknya. Datang di situ. Ya Allah, kok ini jadi begini? Langsung di situ kayak gerem. Kayak gitu aja. Pergi kalian dari sini gitu ngomongnya. Saya situ zikir aja bang.
sambil nunggu suami, dikir aja situ, makin diketawain. Nah gangguan yang awal-awal itu yang kayak gedor-gedor itu bang, terus aja ada lagi bang. Itu berlanjut sampai suami saya pulang jam 12 malam. Gimana berlanjutnya tuh? Ya pokoknya kayak gedor-gedor tembok, kayak yang di atas itu. Mereka cekak-cekik di luar itu makin banyak aja bang. Tapi suami dengar? Suami belum pulang bang. Oh belum pulang. Sampai jam 12 malam pas suami pulang, mereka kayak nggak ada. Pas nggak lama tuh saya tuh zikir terus aja tuh. Suami datang pulang, suara motornya. Assalamualaikum, kata dia gitu kan. Ma, ya pulang gitu. Oh di situ pas saya bukain pintu, saya langsung meluk suami di situ. Nah takutan saya. Ada apa? Aduh ayah, udah kita pulang aja yuk. Kemana kek? Ke rumah orang tua kek? Saya bilang gitu kan. Saya udah takut nih, banyak gangguan banget. Kenapa emang? Udah nampakin. Masuk nggak ke dalam? Enggak sih. Cuman mereka udah bener-bener gitu ganggunya. Tadi banyak banget ya di luar. Tapi ayah pulang nggak ada apa-apa. Cuman emang ada hawa angin itu sih dingin kata dia gitu. Dingin banget kayak es. Sampai merinding kata dia gitu bilangnya. Ya udah, kita masuk dulu dah. Ceritanya saya masuk suami kan, belak-belakan masalah anak kecil itu juga tuh saya bilangin. Kamu sih katanya, tadinya mungkin apa gimana, saya nggak ngomong apa-apa sama anak kecil itu gituin. Mau main-main aja, saya malah nggak dengar suara kayak tetangga gimana-gimana gitu kan. Ada yang dengar nggak? Yang kayak begitu tetangga ada yang negor nggak? Nggak ada, tetangga nggak ada yang keluar sama sekali, saya bilang gitu. Nah, terus aja kayak gitu kan, pas di akhir bulannya tuh, bulan kelima ya. Anak saya ada yang ngasih uang. Oke. 10.000 di situ bang. 10.000. Mama gitu kan, manggil kan yang gede tuh. Ada apa kakak? Ini mah dikasih duit 10.000 sama siapa? Itu sama om, ngomongnya gitu. Om mana? Saya samperin dong di luar itu. Emang kebenaran dia pengen jajan. Tadinya saya bilang, ntar ya mama mau ini dulu, mau minum dulu bentar gitu kata saya. Itu mak yang nunjuk dia kontrakan atas paling pojok yang sebelah kanan. Itu kan yang nggak ada orangnya di situ. Pas di situ kata saya, itu kan kosong. Omnya kayak gimana dek? Om katanya gitu doang. Saya udah mikir nggak bener nih duit. Takutnya duit pesugihan doang. Saya mikirnya ke situ. Dimasukin kotak amal aja lah. Saya pikir ke situ kan. Jajan lah ceritanya ke warung gitu. Kemudian emang jaraknya 100 meter dari kontrakan di situ. Pas masuk lah situ ke tempat jajanan itu, saya masukin si duitnya itu yang 10.000 itu ke kotak amal itu. Nah jajan lah di situ. Ditanya saya sama tukang warungnya, gimana teh di situ kontraknya betah katanya gitu. Betah nggak betah sih pak di situ sebenarnya pengen pindah. Iya pindah aja katanya. Emang kenapa? Itu mah tanahnya juga sengketa, ngomongnya begitu. Sengketa kenapa pak? Pokoknya sengketa. Ada darah sini nggak? Saya darah Tangerang saya. Orang tua saya orang Tangerang Kabupaten, saya bilang gitu. Suami juga sama. Cuman emang nggak tinggal di sini doang, bukan pribumi asli Tangerang kota ini, saya gituin. Aduh jangan neng, bahaya katanya bilang gitu. Kenapa emang? Udah dari sononya udah turun temurun katanya gitu. Kenapa bisa begitu pak? Kata saya gitu kan. Iya pokoknya jangan dah. Nah saya penasaran sama rumah yang megah itu. Kebenaran emang nggak jauh ya dari tempat yang jajanan itu. Saya nengoklah ke sebelah kanan. Saya nanya, Pak itu rumah megah punya siapa sih? Kok kayaknya bagus banget. Saya sempat terpesona lah ibarat kalau kata kita mah ya. Rumah megah yang mana sih teh? Itu loh yang di ujung jalan kata saya gitu. Itu mah bukan rumah megah, rumah terbengkalai. Dia bilang gitu. Si bapak gimana? Si teteh mah suka di luar nalar nih, ngomongnya begitu. Pas dia lagi ngelain anak saya jajan nih, anak saya kan susah nih kalau jajan. Saya baca-baca Al-Fatihah, ayat kursi gitu. Saya usapin lah ke muka. Pas saya ngeliat lagi, astagfirullahaladzim. Bener tuh bang, rumah terbengkalai. Nyamperin lah yang si bapak yang punya warung jajan itu. Anak saya lagi milih tuh, lagi repot ceritanya berdua tuh. Iya. Teh, itu rumah banyak ulernya. Oh. Mau ular piton, ular apa juga ada di situ. Ular kobra pun ada. Sampai king kobra pun ada di situ teh. Gila. Anaknya jangan sampai ya lewat jalanan situ. Soalnya kemarin ada yang lewat situ. Sakit di situ katanya. Oh. Entah itu digigit apa gimana, kurang paham katanya kalau bapak mah. Iya. Cuma ngasih tahu aja jangan anak kecil main ke situ. Apalagi walaupun cuma jalan doang gitu, lewat doang, jangan katanya. Oh. Tapi saya waktu itu pernah lewat pak naik motor sama suami, saya bilang gitu.
Ya nggak apa-apa kalau naik motor, maksudnya anak kecilnya doang, jangan gitu. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Kok nggak dibersihin ya Pak ya itu rumah terbengkalai itu. Sayang banget ya. Sayang banget itu rumahnya, Itu gede banget itu, Bu. Gede itu rumahnya. Sayang banget ya. Sebenarnya waktu itu pernah ada yang mau bersihin RT RW sini setempat sama pemuda. Namanya sini kan bisa kehitung jari orang-orangnya katanya. Ya pas mau rencana doang itu dibikin sakit. Nggak sampai ini, nggak sampai ketulusan gitulah ke situ. Ketulusan tuh nggak sampai Kesampean. kesampean ya. Oke. Nggak sampai kesampaian lah situ ngeberesin itu. Akhirnya nggak ada yang berani situ. Terus sampai ada keluar juga tuh ular-ular. Kalau setiap bulan-bulan tertentu aja, kata dia gitu. Iya, iya. Takut saya di situ kan. Udah tuh saya nggak banyak ngomong, cuman kasih saran doang. Cepet pindah teh ya, kalau pengen selamat. Nggak lama anak kecil yang suka main pagi-pagi itu nyamperin saya. Kapan? Itu pas saya masih jajan Bang. Oke. Anak saya kan lagi dilayanin tuh sama si bapak-bapak warung itu. Nyamperin dia, tante. Kaget saya di situ. Tangannya dingin banget. Saya udah tahu nih kalau dia bukan orang gitu, bukan manusia. Iya, iya. Tapi memang dia berusaha buat biasa aja di situ, santai aja. Iya, iya. Nah, ada apa deh gitu. Shh, ngomong gitu, kata dia. Tante cepat pergi. Kenapa emangnya? Manis, ngomong gitu. Manis. Iya, apanya yang manis? Darah, gitu ngomongnya. Oh. Saya merinding dong Bang, dibilang gitu. Iya, iya. Iya makasih deh ya. Iya tante, katanya. Udah tuh dia pergi. Itu mas saya nggak tahu dia ngelihatnya belok kemana, tahu-tahu udah nggak ada aja. Saya ngeliat anak saya ngeliat lagi, udah nggak ada. Udah saya nggak ambil pusing. Iya, iya. Udah selesai jajan. Udah yuk jangan lama-lama, udah malam. Nah, baliklah saya ke kontrakan di situ. Pas balik ke kontrakan, ada 50 meter ya. Saya berbalik arah, ngelirik doang sih Bang, begini. Itu yang tadinya rumah terbengkalai, jadi berubah lagi Bang. Kayak rumah megah lagi. Yang ibu lihat kayak gitu. Cuman anehnya Bang, di terasnya itu emang ada perempuan sama laki-laki pakai baju kerajaan. Itu megah banget pakainya. Cuman anehnya bawahnya ular Bang. Senyum sama saya, cuman senyumnya itu nyeremin. Iya, iya. Nah kalau yang laki-laki tajam di situ. Pas lihat segitu ketakutan dong saya. Astagfirullahaladzim. Saya gendong tuh anak saya yang kedua. Yang satu lagi saya bawa kabur dia tuh. Ketakutan saya. Langsung tutup pintu, debruk aja saya. Astagfirullahaladzim. Saya situ deg-degan di situ. Nah nggak lama dengar suara cikikikan saya Bang, sekitar jam 8 malam tuh. Dari arah mana tuh? Dari luar. Nah udah bodo amat lah kata saya. Cuma anak saya denger tuh Bang. Yang kedua itu denger. Mama, itu siapa yang ketawa? Udah bukan siapa-siapa, saya bilang gitu. Bobo ya, jajan dulu, dia bilang gitu. Ya udah makan jajan dulu, nemenin tuh saya nonton TV. Sengaja TV digedein, tuh udah nggak ada suara lagi tuh Bang. Iya, Cikiki kan tuh. Adek kakak sini dulu ya, gitu kata saya. Mama mau nyuci piring dulu, belum cuci piring. Udah saya tutup tuh gorden, sama pintu saya kunci. Iya Mai, cuci piring saya. Emang kebenaran emang gak ada wastafelnya Bang. Cuci piring di kamar mandi. Otomatis kayak ngebelakangin dapur dong di situ. Cuci piring, saya di situ sambil mikirin apa yang terjadi di luar tadi tuh saya. Iya, iya. Sekitar jam 8:30 lah saya nyuci piring itu, jam 8:30 malam. Itu ada yang nepak saya Bang, blok begitu. Astagfirullahaladzim. Langsung saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Saya panggil dong anak saya, kakak, adek, iya mah. Tadi nepokin mama, enggak katanya gitu. Oh ya udah, sana nonton TV lagi. Ini apa lagi sih kata saya. Nah saya ngedenger lagi suara nyapu lagi tuh Bang. Suara nyapu? Sama suara kayak airan sungai di belakang kontrakan itu. Sungai deres. Kerolok gitu. Ya Allah ini apa lagi nih, saya bilang gitu. Nah udah tuh. Udah selesai jam 9 malam. Saya ajak tidur anak saya. Iya, iya. Tidurin udah selesai situ. Emang saya nungguin suami saya pulang kan, pulang kerja. Udah tidur di situ saya. Kebenaran pas hari itu saya ngantuk banget Bang. Ikut tidur lah saya. Anak saya udah tidur, saya tidur. Nah pas saya lagi tidurnya, saya ngerasain ketindihan Bang. Keurup-urup gitu. Iya. Itu sesek banget Bang. Ya Allah nggak bisa saya situ napas. Saya baca Al-Fatihah. Saya baca Al-Falaq. An-Nas. Al-Ikhlas sampai terakhir ayat kursi. Itu baru tuh di situ. Kerasa plong gitu dada saya. Istighfar saya duduk aja. Astagfirullahaladzim itu apaan? Saya bilang gitu. Kok gini amat ini, udah makin gak bener ini, saya bilang gitu. Nah gak lama ada yang ngetok-ngetok Bang. Itu sekitar jam 10 malam. Iya. Jadi kan saya belum lama kan tidur itu. Siapa tuh sih yang ngetok-ngetok?
Saya ngintip. Itu sih yang perempuan yang pakai baju kerajaan, Bang. Buka pintunya. Saya diemin aja. Buka pintunya. Kau akan kumasukkan ke istanaku. Aduh. Saya udah merinding banget situ. Saya keinget omongan anak kecil tadi itu, Bang. Darah manis itu. Saya udah bener takut banget. Saya mikir gini, kalau misalkan di istana, saya mikir tuh sendiri tuh, saya mondar-mandir ya. Sambil zikir saya. Ke istana. Berarti gue mau jadiin tumbal dong nih, kata saya gitu. Kalaupun duit tumbal kan tadi udah gue masukin kotak amal, kata gue gitu. Lah, nggak mungkin nih. Nggak mungkin, kata saya. Nggak kepikiran situ udah saya. Udah biarin aja dah. Saya diemin aja. Nggak saya bukain tuh. Nggak lama tuh gangguan terus tuh datang kecikikan tuh. Ketawa di samping kontrakan yang kosong. Ketawa kenceng banget di situ. Terus nggak lama nangis di situ, Bang. Tolong gitu mulu tuh. Iya, pertama kan emang ketawa kayak kesenengan gitu. Di situ saya udah ketakutan banget, Bang. Udah nggak karuan lah pikiran saya, Bang. Nah, telepon dong saya suami saya. Ayah kapan pulang? Ayah lembur. Aduh gawat dah, lembur. Pulang jam 1 malam kata dia ngomongnya. Ayah bisa nggak dibatalin lemburnya? Nggak bisa lah, ini kan tuntutan perusahaan, bilang gitu. Aduh ya, ini udah parah banget. Udah kamu baca-baca aja. Sholat malam kayak apa? Kata dia gitu. Ya udah. Itu kalau nggak salah udah mau menginjak 6 bulan, Bang. Itu pas minggu-minggu pertama. Nah udah tuh di situ. Nggak lama ada suara gereman lagi, Bang. Itu menggedor, Bang. Pergi. Kenceng banget itu suara. Itu sampai anak saya bangun. Nangis yang kedua itu. Saya gendong kan, saya timang. Mama, adek takut, katanya gitu. Masih merinding gua. Gini. Takut kenapa? Itu mah di luar ada orang berbulu, ngomongnya gitu. Ya Allah, kata saya sambil nangis di situ, Bang, kata saya. Sabar ya, nanti kita pindah dari sini ya, mau ke rumah nenek, bilangnya gitu. Dia takut tuh. Itu sampai anak saya itu sampai sakit, Bang, sampai panas. Untung ada obat di situ, obat dia kan masih ada, saya kasihin obat sampai tidur. Untung alhamdulillahnya udah turun panas sampai suami saya pulang. Saya ceritain itu, Bang. Nah, kata suami saya, nanti saya cari lagi dah kontrakan. Gak apa-apa lah ya, yang ke elit juga untuk sementara waktu, atau kita pulang lagi lah ke rumah orang tua. Saya takut banget, saya bilang gitu. Ya nanti ya, masalahnya ini belum gajian, dia bilang gitu kan. Kita kan harus sewa-sewa orang buat bawain barang, sewa barang-barang juga. Saya nauin di situ. Nah, pas nggak lama itu pas mau minggu ketiga itu ya, Bang. Pas di 6 bulan itu, saya sakit, Bang, menggigil, Bang, meriang, panas di situ. Nah, keadaan itu saya lagi kerja, Bang. Itu udah gangguan apa udah saya abaikan di situ. Nah, ini suaminya Ibu kerjanya shift berapa terus, Bu? Sebulan shift 2, sebulan shift 1 kayak gitu. Cuma kadang suka lembur. Gitu. Pas kebenaran di situ dia lagi mikir juga, Bang. Kasihan sebenarnya sama dia. Udah nyari sana sini ngomongnya katanya nggak ada terus, penuh terus ngomongnya. Saya di situ kan pikiran, Bang, ya saya sampai sakit, Bang. Ke minggu ketiga itu pas 6 bulan itu. Sakit saya mau gigil. Anak saya kan nggak ngerti masalah handphone. Anak saya cuma bisa nangis, Bang. Di situ saya menggigil gitu kan. Mama, katanya Mama kenapa? Panas itu, Bang. Saya udah minum obat apa paracetamol segala macam, enggak memakan. Sampai akhirnya saya pingsan, Bang. Pingsan, saya nggak sadarkan diri, tahu itu sampai jam berapa. Pokoknya saya ngerasain sakit itu sekitar habis maghrib sekitar 6:30 malam. Bangun-bangun siapa yang bangun? Nah, saya sampai bangun sendiri jam 9 malam. Itu anak saya udah nangis tuh katanya. Kata saya, ya Allah, kok ini anak saya nangis sampai gedor-gedor pintu tuh dari dalam. Tolong mama bobo, ngomongnya gitu. Dia kan gak tau pingsan ya. Mama bobo gak bangun-bangun, ngomongnya cadel emang, Bang. Itu, Bang, saya cuma bisa ngusap dada. Ya Allah, ini kenapa tetangga kontrakan yang punya kontrakan, anak-anaknya depan kan yang anak-anak yang punya kontrakan kok pada nggak keluar, kok nggak nolongin, walaupun pintu dikunci kan bisa didobrak ya. Saya cuma bisa nangis itu, Bang, di situ. Itu pas saya udah kebangun tuh saya taunya anak saya tuh lagi gedor-gedor pintu jam 9 malam itu, Bang. Masih gedor-gedor itu nggak tolong-tolong. Adek, kakak ngapain? Langsung dia meluk saya, Bang. Mama, katanya, Mama kok nggak bangun-bangun? Nangis itu di situ, Bang. Saya mengiris kan di hati saya di situ. Ya Allah, begini amat. Panas badan saya situ. Saya telepon suami. Ayah, pulang sekarang. Kenapa emang? Saya panas, sakit gituin. Menggigil badan. Kaget suami. Ya udah, ntar lagi ya, setengah jam lagi ya, kata dia bilang gitu. Alhamdulillah tuh, suami pulang, Bang. Nggak lembur dia.
Dia pegang sama dia panas emang bang. Oke. Saya ceritain, saya sampai menggigil sampai pingsan, gak ada yang nolongin, sampai kebangun lagi, saya bilang gitu. Terus suami saya cuma bisa ngusap dada doang. Kok di sini solidaritasnya nggak ada ya, gitu kan ya? Apa kita samperin aja yang punya kontrakan, janganlah udah malam. Suami saya pulang jam 10 malam tuh bang. Dikompresin sampai, yuk kita berobat aja yuk, kita ke rumah sakit atau ke klinik yang deket. Gak usah lah udah malam. Ya saya khawatirnya itu gangguan yang di luar itu bang. Kayak kuntilanak apa, saya khawatir sama anak-anak, apalagi saya keadaan lagi kurang sehat. Takut ada apa-apa, udah dikompres aja. Pengen kompres, iya. Dikompres lah sama suami saya. Kebenaran sama suami saya dipencet di bagian telapak kaki itu ya, bagian jempolnya itu. Ditendang sama saya bang. Suami saya, ditendang sama saya. Itu tiba-tiba saya kesurupan bang. Oh. Kesurupan, ngegerem. Gila seremnya. Katanya, pergi kamu dari sini, katanya. Kalau ingin selamat, katanya bilang gitu. Kamu siapa? Nantangin suami saya mah. Nantangin bang. Kamu siapa? Nyuruh-nyuruh saya pergi dari sini sama anak istri saya. Saya bayar loh di sini. Kalian kalau ingin selamat pergi dari sini. Kalau tidak akan menjadi tumbalnya Nyai. Tumbalnya Nyai. Suami saya bertanya-tanya di situ bang. Branding. Nah sampai di situ keadaannya dibacain Al-Fatihah sama suami saya tuh, muka saya sadar lagi bang saya. Terus dikasih air tuh bang sama suami saya. Gimana, enakan, masih lemes. Emang kenapa sih saya? Tadi kamu kesurupan, masa nyuruh pergi? Saya ceritain kan sama suami. Iya ayah, banyak nyuruh pergi dari sini. Terus ada anak kecil yang dulu main sama anak kita ngasih tahu, katanya darah manis gitu aja. Suami saya situ udah kepikiran, udah kemana-mana lah dia, udah nggak karuan lah pikirannya. Besok kita pulang ya ke rumah orang tua kamu, bilangnya gitu. Sambil kamu diobatin, bilang gitu kan. Ya udah, kuat kan ya, katanya kalau nanti kita naik taksi online, ngomongnya gitu. Insya Allah. Terus ayah gimana? Ayah nanti ngikutin di belakang aja, soalnya ntar pulangnya bawa motor, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu saya sepanjang jalan jikir aja bang, saya nggak ngamuk gitu, nggak kesurupan gitulah di mobil itu. Sampai pulang, orang tua saya bertanya dong. Ini sih jam sekitar nyampe jam 5 sore lah. Saya berangkat sekitar jam 3 sorean. Soalnya dari pagi itu sampai siang kondisi saya belum memungkinkan bang. Di situ buat dibawa lah, buat jalan juga nggak bisa di situ. Nah nyampe dong ke rumah orang tua jam 5-an. Ini kenapa ini si Neng dibawa pulang, kok panas ini badannya? Iya pak, ada gangguan dari sono. Kok didiemin aja, diomelin suami saya. Sama orang tua saya yang paling laki-laki. Emang ada galak bang itu bapak saya. Udah tuh suami saya nggak bisa nginep, soalnya kan emang harus kerja besoknya pagi. Bilangnya udah pergantian, udah mau ke bulan ke-7 soalnya di situ. Diobatin lah saya ceritanya sama bang. Dia pulangkan ke kontrakan, diobatin saya di situ sama ustadz di situlah. Ini suaminya mana, katanya gitu. Suaminya di sana masih kontrakan. Cepet pindah aja dari situ, bahaya ini. Jiwanya bisa melayang, bisa nggak tertolong ini, katanya. Ada yang mau nyandiin tumbal ini, bilang gitu. Saya ceritain tuh masalah duit 10.000 bang. Nah dicari tahu dong di situ ya kan. Sama suami saya tuh cari tahu di telepon. Ayah cari tahu kotak amal yang ada di depan si bapak jajanan itu beneran diamalin ke masjid apa enggak, apa gimana? Dicari tahu tuh, ya ntar dicari tahu, nunggu kabar di situ. Ambil ngobatin saya di situ. Itu bang, saya di rumah orang tua. Habis maghrib sekitar 6:30 kesurupan. Mau subuh sekitar 4:30 kesurupan. Kesurupannya gimana tuh katanya? Kesurupannya dia milikku gitu mulu. Dia milik. Dia milikku, darahnya manis. Dia milikku, bilang gitu mulu. Kalian gak akan bisa nyelamatin dia, kayak bilangnya gitu. Gila ya, serem banget ya. Emang ini siapa? Saya Nyai, katanya. Nyai yang ada di kampung yang tempat dia tinggal, ngomongnya begitu kan. Pokoknya nggak sebutin lah bang kampungnya saya di situ. Nggak usah. Bapak saya di situ khawatir dong anaknya takut kenapa-kenapa. Terus diobatin pakai air doa, diwiridin, bahkan sampai panggil ustadz lebih dari 1 di situ. Terus itu digadang loh kata-kata kita mah ya. Waktu itu pengobatannya ya kayak di ruqyah aja bang. Di ruqyah. Terus kata ustadznya gini, ini sambil kita obatin medisnya ya gituin. Takutnya dia mempersendat aliran darah, ngomongnya gitu. Nah emang medisnya saya kenanya lambung, asam lambung naik. Oh di medisnya tuh. Tekanan darah saya turun bang 80.
Oh iya ya turun. Itu situ saya udah nggak bisa jalan bang, udah sempoyongan. Terus itu, ini kalau sampai 70 pak, kata dokter ya, diperiksa kan dokter dipanggil ke rumah. Ini harus ditransfusi pak, transfusi darah. Ini kok bisa sih darahnya kayak yang ada yang ngambil, kayak ada yang nyedot pak, katanya gitu. Itu ibu saya udah nangis saja di situ di rumah itu ya, takut kehilangan anaknya gitu. Terus insya Allah kita nggak apa-apa, tenang aja. Ini suaminya masih di sana, iya coba dipanggil kalau pulang kerja, ceritain kan. Suami saya pulang kerja shift 2, ceritain. Udah pindah aja, iya pak nanti nunggu habis bulan, nunggu gajian, bilang gitu. Ya udah gitu. Terus suami saya belum cerita apa-apa itu bang, saya belum. Selama sebulan di sana dia ngerasain apa aja belum. Iya. Sampai akhirnya di situ medisnya saya sembuh, alhamdulillah saya sembuh, ditolongin di situ. Nah itu proses penyembuhan ibu dalam hal gaibnya seperti apa tuh? Sampai ibu sembuh? Di ruqyah di situ ya, terus di ruqyah di situ kan, sampai enggak kesurupan lagi. Pokoknya si ustadznya ini sampai bikin air aja gitu kan, sampai dimandiin air beras juga di itu saya. Kata ustadznya gini, ini kalau fisiknya kuat, insya Allah kita bisa ngelawan, katanya bilang gitu. Alhamdulillah kebenaran fisik saya di situ udah stabil, jadi bisalah ketolong di situ. Nah ketolong lah saya sembuh. Nah orang tua saya ngomong, dipanggil lah suami saya, udah nggak ngizinin lagi katanya. Nggak ngizinin apa? Ngizinin ngontrak lagi di sana katanya. Di sini aja tinggalnya si Neng mah, bapak nggak mau kehilangan anak, bilang gitu. Ceritain sama bapak saya, ini si Neng mau jadiin tumbal ini. Itu gimana itu masalah cerita kotak amal? Nah dapat informasi suami saya, ternyata bang itu kotak amal nggak ke masjidin bang, itu dibongkar dinikmatin sama yang punya warung. Jadi kan ada kan kayak kotak kecil ya, kayak amal jariah itu. Kan biasanya kan itu kayak orang naruh kan bang ya. Iya nitip. Nitip gitu. Yayasan atau masjid lah. Itu ternyata dibongkar sama tukang warungnya bang. Jadi dia yang nikmatin, pantes katanya nyerangnya ke saya. Kalau itu masuk ke kotak amal nggak bakalan, kata ustadznya gitu. Terus gimana pak sama istri saya? Alhamdulillah udah nggak apa-apa. Jangan dibawa ke sono lagi ya. Kalau perlu baju-bajunya beresin aja sama si A-nya, bilang gitu. Nah udah tuh ditanya selama di sana sendiri gimana, cerita di situ. Suami saya mau cerita berdua aja sama istri apa mau cerita semua nih, bilang gitu kan. Ini ada Pak Ustadznya nih, ada nih. Ada Pak Ustadz, ada bapak saya, ada ibu saya, ada saya di situ. Kalau anak-anak lagi diasuh sama tantenya gitu, sama adik saya lah gitu. Udah ceritain aja. Di antara takut sama malu sebenarnya. Udah cerita aja ya, nggak apa-apa. Bapak mah nggak marah. Kemudian emang bapak saya situ. Udah cerita aja bapak nggak marah. Bukan kuasa juga, bilang gitu kan. Jadi pas disuruh cerita, suami saya dia cerita pas awal-awal gitu, pas sama temennya. Jadi sebenarnya gini, dulu saya pas pertama mau pindahan itu sama teman-teman tuh ya sempat diinepin kan sehari, katanya dia gitu kan. Oh, dia sama teman-temannya. Bertiga itu bang. Nah udah beres-beres tuh, habis bawain barang kan capek katanya gitu. 10:30 lah baru nyampe, 10:30 malam. Nah kalau dari rumah kan emang pindahan dari 6:30 sampai jam 7-an lah itu, sampai packing barang ya, bawain ke mobil gitu. Nah sholat isya dulu, gantian ceritanya mah. Temennya itu bujangan yang 2. Udah sholat duluan dah, cari tempat yang lega gitu. Udah tuh sholat. Nah di belakang dia kan perabot, di sebelah sini pintu, sebelah sini emang ada nih jalan sedikit, nah sini kasur ya kan. Sholat tuh dia, sholat isya. Rakaat pertama itu katanya Al-Fatihah, tuh baru selesai Al-Fatihah, ada yang nendang pantatnya. Ditendang pantatnya di situ. Nah dikirain tuh suami saya aja tuh sama temennya yang satu lagi yang tidur. Kurang ajar nih, lagi sholat dikerjain gitu. Rakaat kedua itu di situ aman, nggak ada apa-apa, khusyuk. Rakaat ketiga itu ada yang berdiri di sini ngikutin. Pas Al-Fatihah, pas walad dolin, amin, ada yang jawab. Ada yang ngikutin sholat. Biarin aja situ. Lah mungkin jin Islam mikirnya gitu. Pas rakaat keempat di situ, pas ruku kalau nggak salah, itu ada yang berdiri bang di sini sebelah kiri. Itu tinggi gede katanya. Hitam kata dia. Hitam. Kata saya. Itu mah sholatnya nggak khusyuk kali ya, nggak tahu dah itu teman ayah ngomong gitu. Dia ngirik gini doang katanya. Terus sampai akhir tuh, sampai salam, nengok-tengok dia. Mana tadi? Kok nggak ada? Bangunin dia temennya sama suami saya. Woi tadi siapa yang nendang pantat gua? Kata bilang gitu.
Apaan sih lu, udah malam begini ribut aja, bilang gitu. Ya tadi siapa yang nendang pantat gua? Nggak ada yang nendang pantat lu, bilang gitu. Iya. Alah lu mah halu kali, kata temannya gitu kan. Iya. Beneran, tadi tuh ada yang nendang pantat gua. Wah gila lu ini, katanya baru sehari di sini. Nggak ada sehari malah, semalam ini mah, kata gitu. Alah udahlah, mungkin kecapean kali lu, kata suami saya. Suami saya udah pikir. Dalam hati ini dia berkata, jangan sampai bini gua tahu masalah ini, gitu. Oh iya. Takut kepikiran ya. Saya sempat negor sama suami saya, kenapa ayah nggak cerita dari awal? Dikirain cuma gangguan biasa doang, bilang gitu kan. Terus ditanya lagi sama Pak Ustadznya tuh bang, terus gimana pas si Neng dibawa ke sini diobatin, si Anya ngerasain apa di sana? Pas saya pulang di sana itu kan, saya kan tidur kan shift 1 besok. Terus saya ngerasain tuh kayak aura-aura kayak nggak enak aja gitu, kayak bau anyir katanya gitu. Bau anyir. Iya, bau anyir darah gitu bang. Oke. Nggak lama situ kayak ada suara gedor-gedor lagi bang. Cuman itu pintu itu mah digedor-gedor. Nggak ada suara kayak pergi-pergi gitu, nggak ada. Kalau dia mah nggak denger. Bodoh amat tuh dia di situ. Bodoh amat lu. Mau apa. Diterangin kan lampu semua sama dia. Nah, udah tidur di situ dia. Kayak ngerasain ada yang megang gini, plek, meluk dia. Kaget dong dia, kebangun di situ kan. Pas kebangun situ, astagfirullahaladzim, kok kayak gini amat, kata suami saya tuh. Pakai sholat lah suami saya, sholat malam dia. Lah sholat malam dulu lah, kata dia. Selesai sholat malam, pakai tidur, aman. Nah pas besok malamnya nih, pulang kerja dia. Sekitar jam 5 sore, tidur kan jam 10 malam tuh dia. Ada kayak binatang kayak kumbang bang. Oke, kayak kumbang. Di sini nih ke leher. Dia ngerasain perih banget. Ini apa sih perih amat pas sudah tidur tuh bang. Digini sama dia, dilempar. Itu kumbangnya banyak darahnya bang. Banyak darah. Diinjek lah sama dia, muncrat darahnya itu. Nah dia ngeliat itu spray, banyak darah bang. Spray? Di spraynya kasur itu. Iya. Terus dia juga ngeliat nih, kan di kaca ya, punggungnya banyak darah bang. Gila, Astagfirullahaladzim, kata dia. Ini apa-apaan nih? Mana ada binatang kayak gini nyedot darah gua, gitu dia. Pas kayak gitu ya. Ini kali nih ya gangguan bini gua nih, sialan emang gitu. Ditantangin sama dia bang. Sini lu, jangan cuma beraninya sama anak bini gua doang lu. Tunjukin wujud lu, nggak takut gua, gitu kata dia. Pas dia ngomong gitu langsung tuh suara cekikikan, suara gereman situ ya. Sama suara kayak orang bersenandung. Bersenandung apa ya? Kata saya gitu kan nanya. Kayak bersenandung orang Sunda gitu katanya. Terus ada yang nyapu juga. Bu itu mah banyak lah suara-suara katanya gitu. Semalaman itu saya nggak bisa tidur. Sampai saya nggak tidur katanya. Sampai tempat kerja saya istirahat tidur kata dia. Dia iniin lah kata dia. Udah nggak beres nih gua. Ini baru 3 hari gua tanpa bini kata dia bilang gitu. Bisa nggak beres nih. Tadinya mau dipasin 1 bulan gitu ya. Dicari coba pinjaman lah sama ininya, sama teman-temannya. Nggak ada temennya tuh yang minjemin duit. Yang lagi pada susah, lagi nggak ada buat bantu dia gitu. Gajian juga belum gitu. Ya dikuat-kuatin aja bang di situ. Terus tuh besok malamnya itu aman tuh. Nah, terus sampai ke minggu pertama itu cuman suara-suara doang tuh, masalah kayak kumbang-kumbang itu udah nggak ada. Nah minggu kedua dia dimimpiin mesum bang. Dimimpiin mesum? Iya di situ bang. Sama perempuan cantik katanya pakai baju kerajaan. Bilangnya tapi dia nggak mau, kayak dipaksa. Terus saya sampai ngelakuin nggak? Enggak lah. Di situ saya langsung kebangun alhamdulillah kayak gitu kan. Pas bangun? Pas bangun di situ dia enggak mimpi basah bang. Enggak. Nah pas bangun situ dia pakai sholat dia. Malam-malam sekitar jam 12 malam bang. Pakai sholat sama dia situ, ngedoa lah dia, minta dilindungin. Tidur lagi bang, nyamping ceritanya, ya kan. Baru tidur 10 menit, ada yang meluk dari belakang. Blek begini, itu mah kayak ketindihan bang. Itu nggak bisa digerakin bang, cuman mata melotot aja, suara nggak ada. Di situ dia langsung baca Al-Fatihah, baca yang dia bisa lah gitu. Sampai terakhir dia baca ayat kursi. Baru tuh kelepas. Berapa menit pak itu ya? Itunya, durasinya itu pas kejadian itu. Sekitar 15 menit lah ada kayak gitu. Nah kata Pak Ustadznya gini, itu udah nggak beres itu dia. Sekiranya dia pengen ngejadiin kamu sama keluarga kamu ya bundaknya dia gitu. Sebenarnya dia ngarahnya anak.
Karena saya kan ketahuan tuh dapat duitnya itu ya Bang ya. Saya masukin kotak, jadi dia pengen ngarahnya semuanya gitu. Nah udah tuh di situ dia makin nggak nyaman di situ dia. Lah pal-palan gua nyari pinjaman terus aja sampai akhirnya dia telepon di situ sama orang tuanya minjem duit gitu kan sama saudara ada tuh. Nah pas minggu ketiga itu udah baru packing tuh dia. Jadi nggak nyampe pas 7 bulan sih Bang. Minggu ketiga tuh langsung packing pindah barang. Itu yang punya kontrakan nyegah Bang. Nyegah. Oh Kayak nyegah biar nggak ngasih pindah gitu. Iya Bang. Bilang gini, mau kemana kata gitu. Pak saya mau pindah sama istri saya udah duluan ke rumah orang tua. Ngapain pindah? Udah di sini aja. Katanya betah. Udah nggak betah sih Pak di sini banyak gangguannya. Si A mah gitu aja takut katanya. Udah sini aja. Enggak saya nggak ngizinin si A pergi gitu ngomongnya. Seakan-akan tahu gitu. Kok Bapak jadi ngatur-ngatur saya sih kata suami saya kan. Ini Pak kuncinya. Saya kan udah bayar di awal. Jadi saya kalau mau pindah aja. Kalau misalkan Bapak nggak ngasih ya udah terserah dah gituin. Pokoknya saya mau pergi dari sini. Awas ya, berani lagi ke sini. Katanya bilang gitu. Kok jadi berantem sih? Gak tahu saya juga nggak ngerti tuh. Kata suami, awas ya berani lagi ke sini. Katanya, terima resikonya. Katanya gitu ngomongnya. Kok dia bisa ngomong gitu sih ya? Kata saya gitu kan. Nah kata si Pak Ustadznya, kayaknya dia udah tahu dah masalah kalian itu. Makanya kenapa sih Bapak yang punya warung ngomongnya sengketa? Mungkin itu kali sengketanya di situ. Udah tuh dia pas udah pindahan situ ya. Di perjalanan temennya yang tahu sejarah tentang kampung itu ngomong, lu gimana sih pindah ke situ nggak nanya sama gua, bilangnya gitu. Kan lu waktu itu kagak masuk kerja, gua nyari emang lain lah, nanya emang lain. Itu kampung bener-bener nggak bener kalau lu bukan darah sini. Untungnya lu nggak apa-apa lu sama anak bini lu. Banyak kejadian itu di kontrakan itu, banyak ada anak kecil katanya banyak, lebih dari satu lah ada kali 10 orang. Jatuh dari tangga meninggal semua. Begitu. Jadi dia ngontrak di atas, jatuhnya main lah, mau turun ya, turun tangga. Itu ada aja kejadiannya Bang, kayak kepleset. Yang paling ngenesnya itu selalu kepala yang jatuh duluan Bang. Kepleset jatuh kepala. Duluan situ. Nah saya nggak jujur di situ sama suami. Saya mau jujur ya, pas kemarin itu kata saya, pas di bulan ke-5 sebenarnya anak kita dibuat jatuh, kata saya bilang gitu. Cuman saya nggak jujur sama kamu. Kenapa kamu diam aja? Nah, untungnya nggak parah sih ya, cuma berdarah dikit doang palanya. Itu didorong sama temennya emang di tangga itu. Kejer, makanya saya nggak kasih main, makanya saya minta pindah, saya bilang gitu. Coba kalau kamu cerita, si ayah mah udah ceritain juga begitu, nggak langsung. Kan saya cariin juga. Terus nggak ketemu, bilang gitu. Terus kata orang terus, udah sekarang mah katanya si AA-nya di sini. Si tetehnya juga di sini gitu kan, si Neng. Semuanya di sini dah udah biarin. Anak-anak juga di sini udah, Bapak nggak ngizinin lagi katanya ngontrak-ngontrak. Terus Pak Ustadznya angkat bicara tuh Bang. Katanya, jangan lagi-lagi ya nginjek ke kampung itu. Soalnya udah ditandain istri kamu. Ditandain. Kalau sampai ke situ lagi, kita angkat tangan. Katanya bilang gitu. Kenapa bisa angkat tangan Pak? Bilang gitu kata suami saya. Soalnya dia ngancamnya gitu, kalau sampai nginjekin laki-laki ke situ, katanya kami gak usah ikut campur. Ya walaupun ibarat kata itu dilarang banget di agama Islam gitu. Gak bisa, silakan aja. Ilmu kalian masih di bawah saya, bilangnya gitu tuh siluman, bilang gitu. Jadi di situ itu dijelasin nih sama ustadznya nih secara gamblang. Nih ya kalau pengen tahu nih si AA sama si Teteh bilang gitu kan, saya sama suami gitu. Bilangnya gini. Kampung itu sebenarnya banyak yang muja, banyak pesugihan, cuman nggak ditunjukin di tempat itu. Kayak dia punya kekayaan atau dia punya rumah baru, itu nggak di situ bikinnya, nggak di kampung itu katanya, di tempat lain katanya gitu. Makanya kenapa dia bertahan di situ karena emang banyak yang puja. Nah, yang si bapak yang punya warung pun termasuk. Makanya uang kotak amal itu nggak diamalin, cuman formalitas gitu. Nah, masalah yang kemarin kasih uang itu masih suruhan warga situ juga. Karena emang si nyainya kepengen si Teteh sama si anak-anak ini katanya gitu. Karena Teteh pendatang. Di situ. Kebanyakannya emang ngambilnya pendatang, bukan pribumi, bilangnya gitu. Jadi jangan lagi-lagi ya ke kampung itu. Iya Pak Ustadz katanya gitu. Kata saya sama suami kan.
Jadi kalau emang pengen selamat, masih sayang sama nyawa, katanya gitu, jangan ke situ-situ lagi. Kalau nanti mau kemana-mana, bilang sama orang tua. Emang salah saya sih bang, pas saya mau ngontrak cuma bilang sama mertua doang, sama orang tua enggak. Pas bilang itu pas saya udah ngontrak di sana gitu. Orang tua mah setuju aja ya, yang penting mah selamat aja anak gitu. Udah tuh di situ, kata saya bilang sama suami, ada lagi nggak ya pengalamannya semenjak ketinggalin? Nggak ada sih, bener nggak ada lagi, nggak ada. Cuman emang kita nggak boleh tinggal lagi di situ. Diancam saya, diceritain tuh masalah kayak yang punya kontrakan. So bapak saya langsung naik darah di situ, peribahasanya. Pasti Langsung diginiin. Berarti tahu tuh dia, katanya. Dia kali yang muja tuh, nunjuk-nunjuk dia di situ. Tahu tuh dia. Terus kata Pak Ustadznya, tenang Pak, walaupun dia tahu Pak enggaknya biarin. Nanti namanya siapa yang menanam dia akan menuai. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Intinya yang tadinya kita sehat harus kembali sehat. Intinya kita selamat yang kembali selamat. Udah gitu aja. Iya sih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz atas penerangannya. Iya. Nah udah pada pulang, selesai kita diskusi. Udah tinggal dia sama orang tua sampai sekarang sih bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus kebenaran emang suami habis kontrak juga di sana. Dan sekarang udah kerja lagi di daerah kabupaten. Gitu. Dekat rumah berarti. Dekat rumah. Gila ya, serem amat ya. Terus gitu aja sih bang, jadi pengalaman saya sih ya ceritanya. Gila sih, merinding dari pertama. Sebenarnya sih kalau nggak nyangkut nyawa sih saya betah-betah aja. Masalahnya udah nyangkut nyawa gitu. Jadi anak yang teteh bawa sekarang ini itu si Dede. Iya. Yang 2 orang ini di bawah. Cuman dia kalau ditanya diem bang. Oh dia. Kalau diem, Dede lihat apa di sono? Cuman malikin muka gitu. Kayak nggak mau ngomong. Karena trauma bang. Traumanya mamanya tuh pingsan nggak bangun-bangun. Di situ. Itu di situ orang tua saya bener-bener naik pitamnya situ bang. Orang udah sampai nangis-nangis, anak sampai sembab bang di sininya sampai merah nih nangis mungkin ya berjam-jam. Mamanya nggak bangun-bangun gitu. Terus keluarga nggak ada yang respon lagi, tetangga-tetangga gitu. Tangga itu kayak yang sengaja gitu kayak gitu. Nah nih Bu, itu anak kecil yang Ibu temuin ya, yang sering main sama anak Ibu, terus sampai terakhir tuh dia datang ngetok-ngetok sampai maksa-maksa kan. Itu pes mukanya kayak manusia biasa? Manusia biasa cuma pucat aja. Pucat? Tapi pakai baju? Pakai baju. Baju apa yang dia pakai? Ya kayak baju main aja, kayak kaos atau pakai baju kayak kurung aja gitu. Kayak kita aja sih anak kecil gimana sih pada umumnya aja gitu. Ya. Cuman pucat aja gitu. Terus sama dingin kayak es. Dingin? Pasti Ibu pegang dingin? Dingin banget kayak es. Tapi awal Ibu tuh nggak nyangka kalau itu nggak nyangka, manusia. saya pikir mungkin namanya anak kecil kan kalau misalkan main kan suka keringetan, dingin juga kan ada yang kayak gitu. Saya mikirnya mungkin dia kecapean main kali, dingin gitu. Terus saya mikir apa kurang sehat gitu, gitu kan. Terus ada juga anak kan yang putih pucet ada kayak gitu. Saya pikir ke situ doang gitu. Terus kalau untuk rumah yang gede itu Bu ya, yang sempat terbengkalai ya, rumah mewah ya yang Ibu bilang katanya. Banyak ular, sempat ngelihat ada bentuknya kayak ular lah, manusia jin ular atau apalah siluman. Itu Ibu sempat tanya warga sekitar, ini rumah punya siapa atau bekas apa dulu? Nggak ada yang mau nyebutin. Nggak ada yang nyebutin. Katanya dulu ada adenya meninggal di situ. Oke. Dimakan ular. Dimakan ular. Cuman sempat ketolong, ketarik lah. Cuman ularnya tiba-tiba hilang. Di situ. Sempat udah dimakan segini bang katanya nih. Iya. Segini. Nah hilang cuman udah nggak ketolong. Laki-laki di situ. Laki-laki. Nah kakaknya di situ sempat bilang sama orang tuanya, ayo kita pindah aja dari sini gitu. Itu pas sebelum terbengkalai. Terus kata dia, ya udahlah pindah aja. Cuman sebelum pindah orang tuanya sakit dulu. Nah pas sakit dulu itu orang tuanya sempat meninggal juga di situ. Meninggal di rumah itu. Itu mah sakitnya malam, besoknya udah nggak ada. Tiba-tiba kayak yang kena serangan jantung aja gitu. Tapi yang punya rumah itu orang asli situ atau orang luar? Ngomongnya sih orang perantau. Orang perantau. Oh bukan asli situ? Bukan. Oh iya. Nah itu yang tersisa itu kakaknya pergi entah kemana nggak tahu rimbanya. Jadi di rumah dibiarin gitu aja. Nah terus pas Ibu pergi ya, bahkan Ibu sampai ngalamin kejadian yang bener-bener gila sih gitu kan. Terus tetangga Ibu nih, yang tetangga sebelah yang pertama hati-hati ya tinggal di sini bla 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 gitu kan. Sampai Ibu ngalamin kejadian horor yang luar biasa lah, ngeri banget gitu. Sempet Ibu ngomong ke dia lagi kalau saya nih ngalamin ini. Enggak. Saya susah nemuinnya. Saya ketok-ketok nggak dibukain pintu bang. Kenapa? Nggak tahu itu. Saya ketok assalamualaikum teh. Itu nggak dibukain pintu bang. Tapi selama 7 bulan sempat nongkrong bareng? Enggak, di dalam aja.
Oh nggak keluar-keluar? Iya, cuman anaknya kalau setiap kali pengen main sama bapaknya dibawa jauh pokoknya. Dibawa kabur jauh aja gitu. Iya. Anaknya juga nggak boleh main di depan rumah, Nggak boleh. nggak boleh di situ. Istrinya kan ditinggalin. Iya. Nah. Tapi kira-kira ibu tahu nggak kalau dia itu tahu kalau ibu ngalamin kejadian di situ? Feeling ibu ya mas nih. Kalau masalah itu saya kurang tahu sih ya. Tapi kalau dari cara dia bicara sih kayaknya dia tahu. Tahu ya. Cuman dia cuma wanti-wanti doang. Iya. Cuman di situ dicari kata suami saya sih ya. Suami saya pas sebulan di sana itu sempat nanya sama suaminya kalau istrinya emang sering sakit juga di situ. Sampai sakit yang enggak dipahami kalau kata kita mah di luar nalar gitu ya. Di luar medis ya. Tiba-tiba ada kista lah. Padahal nggak punya penyakit kayak begitu. Terus keduanya tiba-tiba kayak ada sesuatu janin di perutnya dia, tapi aneh katanya. Dan itu harus dikeluarin. Nah, anehnya situ pas dikeluarin timbul kista, itu doang. Sampai dibawa ke Sukabumi, sampai balik lagi sakit-sakitan. Cuman ya itu suaminya masih tetap bertahan. Pengen situ aja. Karena dia akamsi ya. Di situ. Ya. Bilangnya jangan takut. Tahu katanya di situ dia sekitar 2 tahun mah ada. Iya. Ya kan rumah atau kontrakan kan ya tempat kita istirahat ya Bu ya. Kalau nggak nyaman ya tinggalin aja gitu kan. Apalagi kalau ngontrak, yuk cari yang lain gitu. Berarti ibu total bertahan 7 bulanan ya? 6 bulan saya sih. 6 bulan lebih ke 7 bulan ya. Gila sih, serem banget ya. Nah, selain ibu ngalami kejadian di kontrakan ini Bu ya, sebelumnya pernah gak Bu atau sesudahnya nih ngeliat lah pernah penampakan entah kuntilanak di jalan atau apa gitu? Ada Bang. Jadi pas saat itu saya baru nikah sama suami saya, belum punya anak ya. Nah, jadinya suami saya ngajakin jalan di situ. Sebenarnya sih ke rumah temennya, malam di situ, sekitar jam 7 malam lah. Nah, pas pulangnya kita kemalaman emang, sekitar jam setengah 11 malam di daerah Tangerang juga sebenarnya gitu. Nah, pas pulangnya saya ngelewatin kayak pabrik terbengkalai gitu Bang, kayak bekas kebakaran di situ. Saya kan orangnya nggak bisa diem tuh kalau di motor tuh kalau banyak pabrik-pabrik ya, suka kepo aja gitu Bang, kayak pengen tengok kanan, tengok kiri gitu. Ini pabrik banyak amat sih kiri kanan, saya ngeliat tuh, itu pabrik sayang amat, mana gede lagi pabriknya, sampai pagernya juga kayak yang udah karatan Bang, kayak nggak kepake gitu. Saya ngeliat di situ ada orang jalan Bang. Jalan, gak lama kesandung jatuh, prek aja. Saya ngeliatin aja, naik motor emang pelan kan sama suami saya. Sama perjalanan itu, saya ngeliatin tuh. Nah gak lama tuh dia langsung berdiri. Itu cuman lehernya doang Bang. Sambil nenteng begini. Nah gak lama dia nengok ke saya langsung bilang sama saya, ayo buruan naik motor, saya takut banget nih, ada apa? Oh ada pala buntung. Dia nyamperin Bang. Nyamperin sampai gerbang. Nah udah di situ saya langsung ngebut sama suami saya. Serem banget, gila sih. Iya. Dulu pernah Bu ke BSD. Ibu tahu gak Plaza Serpong? Tahu. Yang terbengkalai itu. Iya. Dari tahun 2010 atau berapa saya lupa tuh. Saya dulu tahu 2 tahun yang lalu Bu main ke daerah Tangerang. Juga kata teman ada tuh Plaza Serpong yang terbengkalai ya kan. Saya main nih Bu. Saya nggak niat nyari setan kagak. Emang niatnya mau ke BSD waktu itu kan. Bawa motor tuh jam 9 malam lah. Saya jalan, mana plazanya? Tuh. Buset, ini udah hancur gitu ya. Maksudnya udah bener-bener terbengkalai banget ya. Nah, di depan ada warung. Kan saya punya konten horor tapi nggak bikin konten waktu itu lagi. Kan saya nggak pernah bikin penelusuran. Oh, nyari setan nggak pernah kan. Pak, ini mall terbengkalai. Emang kenapa? Mau nyari setan? Gitu saya. Kagak, nanya doang Pak. Iya, udah kosong nih Mas, kata dia gitu. Mau masuk? Emang bisa? Nggak apa-apa, tapi izin dulu. Kagak Pak. Saya di luar aja. Saya lagi nyalain motor nih Bu. Kan saya udah ada 2 motor kan. Pas mau nyalain motor kan motor saya nggak ada starternya. Itu kan saya engkol, tres. Suara gitu Bu. Kayak ditabrak. Di knalpot. Kayak ada yang ditabrak gitu? Enggak, kayak suara ketawa gitu. Nah, saya kaget kan. Saya cari. Pas udah hidup, tret. Dari dalam itu Bu, kan gede ya. Iya. Suara dari situ, bunyi lagi. Cekikikan. Cabut. Kenapa lu? Ngeliat setan. Udah kamera, siapin kamera. Lalu lu apa dah podcast horor masa takut setan? Lagi nggak siap. Terus abis saya sampai BSD ke Ion kan. Tapi ngeliat penampakannya Bang? Kagak, ketawa doang. Oh, ketawa doang. Nikik. Gitu dari sana ternyata suaranya. Kabur saya langsung Bu. Itu sampai nongkrong saya sampai dicengin mulu kan. Kayak itu refleks bukan. Berarti Abang sama saya masih penakutan Abang ya? Iya. Karena cowok tuh nggak bercerita. Oh, tiba-tiba kabur aja. Takutan. Oke, kita terima kasih ya Bu Imas ya nyempetin waktunya ya, kisah pengalamannya.
Ini benar-benar luar biasa ini sob. Dan ibu punya pesan nggak buat teman-teman di rumah dulu tentang pengalaman ibu nih semenjak tinggal di kos-kosan serem lah atau kontrakan angker, gimana bagusnya sih ibu setelah ibu alami? Sebenarnya sih kita kalau sebelum menempati itu kita cari tahu dulu sih asal musulnya, sebenarnya asal muasal kampung itu bagaimana, kontrakannya seperti apa gitu kan. Jadi kita jangan langsung memvonis ini enak nih, aman nih gitu. Bukan dari suasana aja, masalahnya kebanyakan makhluk yang seperti itu tuh kadang ada manipulasinya gitu. Mereka nggak akan mengeluarkan eksistensinya kalau misalkan mereka merasakan sesuatu yang belum nyaman, tapi di saat mereka merasakan nyaman dengan kehadiran kita, mereka akan melakukan eksistensi itu gitu. Jadi kayak saya aja, pertama saya datang kan aman-aman aja, kesononya dia pengen nunjukin eksistensinya gitu. Dan emang salahnya saya sama suami saya nggak tanya dulu asal muasal dari kampung itu, karena pengen buru-buru aja gitu. Niatnya baik lah. Gitu, yang terbaik gitu baratnya. Keadaannya yang kurang baik ternyata. Alhamdulillah mutusin pindah ya Bu ya. Iya. Nggak maksain sampai bertahun-tahun. Enggak, kalau orang tua saya sih lebih pikirnya lebih keselamatan nomor satu gitu. Oke siap, terima kasih Bu ya. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Bu Imas ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di rumah angker atau di kontrakan atau di kos-kosan, ya perbanyak baca doa kayak gitu kan. Kita hidup berdampingan sama mereka. Kalau ya mungkin mereka ada, tapi kalau nggak sampai mengganggu, it's okay lah masing-masing. Tapi kalau sampai mengganggu, kayak Bu Imas ini sampai mengganggu fisik, bahkan hampir jadi tumbal ya. Apalagi kita tanpa kita tahuin kita tinggal di lingkungan yang banyak yang muja ya, yang tadi Bu Ima jelasin pengalaman dia itu ekstrim banget sih. Kita nggak tahu sih, kadang orang depan kita baik ternyata di belakangnya seperti itu. Ya intinya banyak-banyak baca doa, jangan lupa 5 waktunya, kuatkan iman dan Islam kita, minta pertolongan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa mandi pagi. Kok mandi pagi nggak nyambung? Karena mandi pagi adalah suatu hal yang sulit buat gue lakukan. Gue paling pagi tuh mandi jam 10 pagi. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu ya. Sama-sama. Ibu kalau saya tanya, dari sini sampai rumah jalan kaki berapa jam Bu? Nggak tahu udah kalau jalan kaki. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.